Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ibu doakan kalian selalu sehat di rumah. Berjumpa kembali di pembelajaran tematik di tema 3 subtema 1. Untuk hari ini kita masuk ke pembelajaran ke-6. Simak dengan baik video ini sampai dengan selesai ya. Baik, let's beginning now. Adapun pokok bahasan yang akan kita pelajari pada hari ini ada 3. Yang pertama, mengenai langkah-langkah dalam membuat rancangan iklan media cetak. Yang kedua, kita akan mengetahui manfaat kerjasama dalam keragaman. Dan yang ketiga, mengenai jenis-jenis alat musik daerah. Ya, baik, kita mulai satu persatu dari langkah-langkah dalam membuat rancangan iklan media cetak. Sebelumnya kita ingat kembali apa yang dimaksud dengan iklan. Iklan merupakan salah satu cara seseorang atau lembaga atau perusahaan dalam menyampaikan informasi atau pesan kepada masyarakat. Jadi dalam iklan berisi informasi, entah itu informasi berupa barang yang ditawarkan atau informasi berupa kabar atau berupa pengumuman ya. Nah, pada contoh iklan di situ merupakan iklan yang menawarkan sebuah barang ya. Nah, kalian lihat ada unsur-unsur iklan, di antaranya ada gambar yang menarik, kemudian ada judul iklan, isi iklan, dan ada kalimat yang membuat penasaran. Ya, itu contoh iklan. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam membuatnya? Yang pertama, kita harus perhatikan tata letak ya. Kita buat layoutnya dulu atau tata letak ketika kita mau membuat sebuah iklan. Nah, kita buat layout atau tata letaknya yang sederhana saja. Setelah kita buat layoutnya atau tata letaknya, yang kedua adalah kita buat gambar yang menarik. Nah, menarik dan kreatif ya. Semakin menarik dan semakin kreatif, maka iklan itu semakin ingin dilihat oleh orang. Kemudian yang kita lakukan langkah selanjutnya itu membuat isi iklan. Nah, jika iklan hanya berisi gambar, maka belum lengkap, harus ada isi iklannya. Isi iklan memuat kalimat singkat dan jelas serta menarik perhatian pembacanya ya. Nah, jadi kalimat iklan itu tidak usah panjang ya seperti cerpen, cukup singkat namun jelas dan menarik perhatian. Dan yang keempat yang harus kita perhatikan dalam langkah-langkah membuat iklan yaitu bahasa iklan. Bahasa iklan itu harus bahasa yang mudah dipahami, mudah dimengerti, dan mudah diingat oleh masyarakat. Jadi kalau bahasanya bahasa yang sulit, itu sangat tidak mudah untuk diingat ya iklannya oleh masyarakat yang melihatnya. Bahkan iklan yang baik itu iklan yang menimbulkan rasa penasaran bagi pembacanya. Jadi dalam proses pembuatannya harus sangat diperhatikan langkah-langkah ini. Baik, kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Nah, manfaat kerjasama dalam keragaman. Dalam membuat iklan mungkin kita bisa melakukan kerjasama ya. Nah, misalnya contoh nanti kalian dapat tugas kerja kelompok ya di sekolah, bisa dilakukan dengan kerjasama. Kerjasama banyak macamnya. Ada kerjasama di lingkungan masyarakat, kerjasama di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah. Nah, salah satu contoh kerjasama itu adalah kerja kelompok. Nah, kerja kelompok itu kerjasama ya. Kalau kerja sendiri-sendiri itu namanya bukan kerja kelompok. Nah, ternyata dalam kerja kelompok itu ada nilai-nilai pentingnya atau ada manfaatnya. Manfaat yang pertama yaitu pemersatu budaya yang beragam. Jadi dalam kerja kelompok, misal kita terdiri dari berbagai suku atau berbagai latar belakang keluarga, berbagai jenis kelamin ya. Nah, berbagai budaya yang berbeda-beda. Nah, bisa bersatu dalam
kerja kelompok. Manfaat kerjasama atau kerja kelompok yang kedua yaitu pekerjaan menjadi lebih ringan dan lebih cepat selesai. Karena apa? Karena dalam kerja kelompok dilakukannya tidak sendiri, dilakukan bersama-sama. Jadi lebih cepat dan lebih ringan. Manfaat dari kerja kelompok yang ketiga yaitu dapat bertukar pikir antar anggota kelompok. Itu tadi, karena dalam kerja kelompok itu tidak hanya ada satu orang, ada beberapa orang, sehingga dapat saling bertukar pikir ya, sehingga pekerjaan atau tugas kelompoknya dapat dengan mudah diselesaikan. Itu ya beberapa manfaat dari kerjasama yang perlu kalian ketahui dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu Ibu akan membahas mengenai jenis-jenis alat musik daerah. Nah, alat-alat musik daerah, siapa yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan alat musik daerah? Alat musik daerah adalah alat musik yang lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu dan diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi alat musik daerah ini bukan baru dibuat di era sekarang ya, namun alat musik daerah itu merupakan alat musik turun-temurun ya, dari nenek moyang di suatu daerah. Contoh halnya alat musik sasando. Nah, alat musik sasando ini berasal dari Pulau Rote ya, Nusa Tenggara Timur. Nah, ini sangat menjadi ciri khas dari Nusa Tenggara Timur. Alat musiknya berupa dawai tanpa chord ya, dan cara memainkannya dengan cara dipetik ya. Ini adalah sasando. Kemudian alat musik daerah lainnya yaitu angklung. Nah, kalian pasti sudah melihat ya angklung. Angklung merupakan salah satu alat musik daerah yang berasal dari masyarakat Sunda di Jawa Barat. Alat musik tradisional ini terbuat dari bambu. Nah, cara memainkannya kalian pasti sudah tahu, dengan cara digoyangkan ya. Ini juga merupakan salah satu alat musik daerah yang sangat terkenal. Alat musik daerah lainnya yang cukup terkenal yaitu gamelan. Gamelan ini berasal dari Jawa Tengah ya, Yogyakarta. Kemudian gamelan ini terbuat dari besi ya, dari besi tembaga. Dan cara memainkannya dengan cara dipukul. Dipukul bukan dengan tangan, dipukul dengan alat pemukul ya, alat pemukul khusus untuk gamelan. Kemudian siapa yang tahu alat musik dari Kalimantan Timur? Nah, ini dia, yaitu sampek. Ya, sampek ini adalah alat musik yang berasal dari Kalimantan Timur, dari pulau kita ya. Nah, tepatnya dikembangkan oleh suku Dayak. Jadi yang sering memainkannya ini dari suku Dayak. Dimainkan dengan cara dipetik ya, jadi seperti gitar, tapi suara yang dihasilkan sedikit berbeda ya daripada gitar. Dinamakan sampek, terbuat dari kayu, berdawai juga, namun sedikit berbeda tadi ya bentuknya dengan sasando. Dan suara yang dihasilkan tentu saja juga berbeda, namun sama-sama dimainkan dengan cara dipetik, sama dengan sasando tadi. Nah, ini tadi sudah kita pelajari jenis-jenis alat musik daerah. Ibu harap kalian sudah mengerti. Untuk tugas hari ini tidak banyak. Ibu hanya minta gambarkan salah satu alat musik tradisional. Bisa alat musik tradisional dari daerahmu sendiri. Jika kalian masih bingung dalam menggambarnya, bisa dari daerah lain. Setelah kalian gambar, kalian tambahkan kalimat yang menarik sehingga membentuk sebuah iklan. Jadi kalian iklankan alat musik dari daerah kalian masing-masing ya. Buat kalimat yang menarik sehingga orang mau membaca informasinya. Bisa kalian tambahkan isi iklan. Misal alat musik itu sejarahnya seperti apa atau terbuat dari apa. Kemudian dari pulau mana, kalian bisa tambahkan di situ ya. Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Semoga
dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi